Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Pernikahan Dini episode 1. Nah sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Serial ini mengisahkan kehidupan seorang siswi SMA bernama Dini yang diperankan oleh Meghan Domani. Ia memiliki kehidupan yang serba cukup dengan masa muda yang nyaris sempurna. Di sekolah, Dini adalah murid yang berprestasi yang begitu diandalkan guru-guru. Ia sering dikirim untuk mewakili sekolah dalam berbagai perlombaan yang dapat membawa pulang piala. Dini juga tekun dalam belajar sehingga selalu meraih nilai apik dalam berbagai ujian. Selain itu, ia juga aktif dalam organisasi dengan menjadi wakil ketua OSIS di SMA. Nah, untuk episode 1 ini diawali dengan memperlihatkan pengumuman lomba kejuaraan yang didapatkan oleh sekolah tersebut. Dan yang meraih penghargaan tersebut adalah Dini. Dini sangat berprestasi di sekolahnya. Dia sudah sering mengharumkan nama sekolahnya itu. Di sini juga memperlihatkan Rai yang diperankan oleh Giulio Parengkuan. Saat itu dia ikut senang melihat Dini meraih kejuaraan itu. Di sini Rai juga menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya, didampingi oleh Dini sebagai wakilnya. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Dini dan papahnya yang sedang mencoba memperbaiki mobil yang sedang mogok. Saat itu papahnya berencana untuk mengantarkan Dini ke sekolahnya, namun di tengah perjalanan malah mobilnya mogok. Dini pun sedikit kesal sama papahnya, padahal di rumah ada mobil mamahnya, malah pakai mobil jadul milik papahnya itu. Ya gini deh jadinya. Lalu seketika ada seorang teman sekolahnya Dini yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Vincent. Saat itu Vincent pun menghampiri Dini dan menawarkan tumpangan kepada Dini. Dini pun terlihat sangat risih dan dia terlihat tidak suka dengan Vincent. Di sini Vincent pun sempat mengira kalau papahnya Dini adalah supir pribadinya Dini. Mendengar hal itu pun papahnya Dini langsung emosi dan memarahi Vincent. Lalu setelah mengetahui kalau dia adalah papahnya Dini, Vincent pun minta maaf. Lalu ia pun kembali menawarkan tumpangan kepada Dini. Dikarenakan dia tidak ada pilihan lain, akhirnya Dini pun terpaksa ikut bersama Vincent. Pada saat perjalanan, Vincent pun modus berfoto selfie dengan Dini untuk ia pamerkan sama teman-temannya nanti di sekolah. Dini pun semakin kesal dan marah kepada Vincent. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di sekolahan. Sesampainya mereka di sana, semua orang pun terkejut ketika melihat Dini keluar dari mobilnya Vincent. Hal itu pun menjadi perbincangan para murid-murid di sana. Sampai-sampai hal itu pun diceritakan kepada Giselle, dan Giselle ini adalah pacarnya Vincent. Nah setelah mendengar hal itu, Giselle pun terlihat sangat kesal dan ia pun langsung menghampiri Dini di kelasnya. Dan kebetulan mereka juga satu kelas. Nah lalu perdebatan pun terjadi antara Giselle dan juga Dini. Lalu di sini pun terungkap bahwa sebenarnya Giselle cuma ngaku-ngaku jadi pacarnya Vincent. Karena saat itu Dini bilang kalau Vincent tidak menganggap Giselle sebagai pacarnya. Dia bilang kalau Vincent menganggap Giselle cuma sebagai penggemarnya saja. Lalu di sini Giselle pun terlihat sedikit malu. Namun ia tetap marah dan semakin kesal sama Dini. Lalu Dini pun bilang kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan Vincent. Lalu setelah itu Rai pun datang dan langsung melerai pertengkaran Dini dan juga Giselle. Lalu pada scene selanjutnya Vincent pun memamerkan fotonya yang bersama Dini ke teman-temannya. Teman-temannya pun hampir nggak percaya sama Vincent karena selama ini Dini selalu menolak Vincent. Lalu seketika Giselle dan temannya pun datang. Lalu Giselle pun langsung menghampiri Vincent untuk mempertanyakan maksud dari perkataan Dini sebelumnya. Lalu di sini Vincent pun mengatakan kalau dia selama ini sama sekali tidak menganggap kalau mereka itu pacaran. Lalu Vincent pun memperjelas kalau dia cuma mau senang-senang saja sama Giselle. Nah mendengar hal itu Giselle pun terkejut dan sangat kesal sama Vincent. Lalu setelah itu Vincent pun langsung pergi meninggalkan Giselle. Nah kemudian pada scene selanjutnya memperlihatkan mamahnya Dini yang sedang mengecek kafe miliknya. Jadi di sini keluarganya Dini memiliki kafe yang terbilang cukup ramai pengunjung. Lalu setelah itu suaminya dan teman-temannya pun datang untuk nongkrong di kafe itu. Lalu di sini salah satu temannya pun curhat
kalau dia sekarang sedang sedih karena dia gagal menjadi seorang ayah. Lalu ia pun tiba-tiba menangis di depan mereka. Sampai akhirnya ia pun bilang kalau anaknya hamil di luar nikah. Dan dia nggak tahu siapa yang menghamili anaknya itu. Nah, mendengar hal itu, papanya Dini pun terlihat sangat terkejut. Lalu satu temannya lagi bilang kalau pergaulan anak zaman sekarang tuh emang udah ngeri. Anak baik-baik aja bisa hamil. Lalu seketika ia pun langsung menasehati papanya Dini agar menjaga Dini dengan baik. Karena pergaulan anak muda zaman sekarang tuh emang bener-bener ngeri, apalagi Dini itu cantik. Nah, lalu setelah itu papanya Dini pun mulai panik dan mulai memikirkan Dini. Nah, sekarang kita beralih ke sekolahan. Saat itu Dini sedang rapat OSIS bersama Rai dan juga teman-temannya yang lain. Saat itu mereka sedang merencanakan program untuk acara akhir tahun. Lalu di sini banyak yang memberikan ide. Namun ketika Dini yang memberikan idenya, Rai pun tiba-tiba langsung setuju dengan idenya dari Dini. Lalu di sini pun teman-temannya langsung ngeledekin Rai dan juga Dini kalau mereka tuh sebenarnya saling suka. Lalu Rai dan Dini pun terlihat salting dan senyum-senyum sendiri. Namun di sini terlihat salah satu temannya yaitu Carla, ia terlihat cemburu sama Dini. Sepertinya Carla juga suka sama Rai. Lalu pada scene berikutnya, pada saat pulang sekolah, Vincent tiba-tiba langsung menghampiri Dini. Lalu Vincent pun mengajak Dini untuk pulang bareng. Namun di sini Dini langsung menolaknya dan bilang kalau ia dijemput sama mamahnya. Lalu setelah mereka bertemu dengan mamahnya Dini, Vincent pun langsung menyapa mamahnya Dini dan juga bersalaman. Tak sampai di situ, Vincent juga membukakan pintu untuk mamahnya Dini. Di sini Vincent ingin terlihat baik di depan mamahnya Dini. Di sini mamanya Dini pun cukup terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Vincent. Sebelum pergi, mamanya Dini pun melambaikan tangan kepada Vincent. Lalu pada saat mau jalan, tiba-tiba Rai pun lewat. Alhasil Dini pun memberhentikan mobilnya, lalu ia langsung menyapa Rai. Di sini Dini bilang kalau dia pulang duluan. Lalu di dalam mobil, mamanya Dini pun bilang dan ngeledekin Dini kalau itu kan ketua OSIS yang Dini suka. Lalu di sini Dini pun tersipu malu dan bilang kalau dia cuma temen doang. Kemudian setelah itu Rai dan Vincent pun berpapasan. Namun di sini tatapannya Rai terlihat sangat sinis kepada Vincent, sedangkan Vincent terlihat biasa saja. Singkat cerita, setelah sampai rumah Dini dan mamanya malah mendapat teguran dari papahnya karena mereka pulangnya lama. Dan ternyata mereka habis mampir ke salon terlebih dahulu. Lalu saat itu mamahnya Dini bilang kalau nanti Dini bakal bikin SIM karena Dini udah bisa nyetir mobil. Namun di sini papanya tidak setuju karena takutnya Dini nanti malah keluyuran gak jelas. Saat itu Dini pun terlihat bete sama papahnya. Lalu di sini mamahnya Dini berusaha meyakinkan papahnya. Selain itu mamahnya Dini juga udah janji sama Dini kalau dia mau bikin SIM kalau Dini udah bisa nyetir. Namun di sini papanya Dini tetap tidak setuju karena ia merasa khawatir sama Dini. Takutnya apa yang menimpa pada temennya juga menimpa sama Dini. Hal ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan tersendiri buat papanya Dini. Di sini mamanya Dini pun tetap meyakinkan suaminya kalau Dini itu anak baik-baik dan mamanya juga tahu lingkungan dan sahabat-sahabatnya Dini. Mamanya Dini bilang kalau kita tuh sebagai orang tua harus percaya sama anaknya. Namun tetap saja papanya nggak setuju. Ia nggak mau hal yang buruk terjadi sama Dini. Apalagi Dini anak yang pintar dan berprestasi. Nah, kemudian malam harinya pada saat Dini sedang santai bermain sosmed, tiba-tiba ia melihat fotonya yang bersama Vincent diupload ke Instagramnya Vincent. Hal itu pun membuat Dini kesal dan semakin membenci Vincent. Lalu esok harinya Dini pun langsung menghampiri Vincent dan meminta Vincent untuk menghapus foto yang ia upload ke Instagramnya. Dini takut kalau semua orang ngiranya mereka pacaran. Di sini Vincent pun meminta agar Dini tenang. Lalu Vincent pun bilang oke, dia bakal menghapus fotonya, tapi ada syaratnya. Nah, di sini Dini pun merasa dipermainkan oleh Vincent. Dan syaratnya ternyata adalah Dini harus datang ke acara pesta di rumahnya Vincent. Mendengar hal itu, Dini pun langsung terkejut dan semakin kesal dengan Vincent. Dini pun tidak mau menyetujui hal itu, lalu ia pun langsung berusaha untuk merebut HP yang ada di tangannya Vincent. Lalu tiba-tiba Rai pun datang dan langsung mengajak Dini masuk ke kelas. Akhirnya Dini pun langsung pergi bersama Rai. Di sini Vincent hanya bisa terdiam. Di tempat yang lain, papanya Dini tiba-tiba datang ke kafe untuk bertemu dengan para karyawannya. Lalu di sini ia bertanya kepada karyawannya,
apakah Dini pernah membawa cowok atau pacarnya ke kafe. Di sini nampaknya papanya Dini semakin ketat kepada Dini. Ia khawatir kepada Dini. Lalu di sini para karyawannya bilang kalau selama ini Dini nggak pernah bawa cowok ke kafenya, paling cuma teman-temannya doang. Lalu di sini ayahnya Dini berpesan kalau nanti ada sesuatu yang aneh atau yang ganjal sama Dini, agar langsung lapor sama papanya itu. Lalu tiba-tiba mamahnya Dini pun datang dan ia mengetahui pembicaraan mereka. Lalu di sini istrinya pun bilang agar suaminya tidak terlalu mengkhawatirkan tentang Dini. Lalu suaminya bilang kalau ia khawatir karena obrolan bersama teman-temannya waktu itu. Lalu di sini mamanya Dini bilang kalau Dini itu beda, Dini itu bergaulnya sama anak-anak baik. Lalu sekarang kita berpindah ke sekolahan. Saat itu Dini sedang duduk sendirian, kemudian Rai pun datang. Lalu di sini Rai pun memberikan Dini sebuah surat, dan ternyata surat itu adalah surat persetujuan yang sudah disetujui oleh pihak sekolah mengenai program yang akan mereka agendakan di tahun baru nanti. Dan program itu adalah prom night, semacam pesta malam gitu. Lalu di sini Dini pun terlihat sangat senang dan gembira programnya disetujui oleh pihak sekolah. Saking senangnya mereka pun sampai salting sendiri dan saling senyum satu sama lain. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu saling suka. Singkat cerita, papanya Dini pun ke sekolahan untuk menjemput Dini. Lalu ia pun melihat Dini sedang bersama Rai. Di sini papanya pun terlihat sinis dan tidak suka kalau Dini dekat-dekat sama cowok. Kemudian setelah itu Dini pun izin sama Rai karena ia mau pulang duluan dijemput papahnya. Lalu ia pun menghampiri papahnya dan pulang bersama papahnya itu. Nah di malam harinya Vincent pun mengirimkan pesan kepada Dini. Vincent mengingatkan ke Dini kalau besok adalah hari di mana ia akan mengadakan pesta di rumahnya. Dan berharap Dini masih ingat kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Di sini Dini pun terlihat bimbang, namun sampai akhirnya ia pun menyetujuinya. Karena dalam pikirannya Dini hanya perlu datang saja. Setelah itu Vincent hapus fotonya dan Dini langsung pulang. Lalu di esok harinya, papahnya dan mamanya Dini kembali berdebat tentang Dini. Ternyata saat itu Dini sudah minta izin ke mamahnya kalau Dini mau nginep ke rumah temannya untuk kerja kelompok. Sebenarnya ini cuma akal-akalannya Dini saja. Sebenarnya dia mau datang ke pestanya Vincent. Dan di sini papahnya tidak mengizinkan Dini sama sekali. Di sisi lain, mamahnya Dini berusaha agar suaminya itu tidak terlalu mengekang Dini dan melarang-larang Dini. Sampai akhirnya mamanya Dini pun mengumpulkan teman-temannya Dini yang nantinya mau nginep dan kerja kelompok. Teman-temannya pun izin satu-satu kepada papahnya Dini. Dan sampai akhirnya papanya Dini pun percaya dan mengizinkan Dini untuk nginep di rumahnya Carla. Mendengar hal itu Dini dan teman-temannya pun terlihat sangat happy. Padahal sebenarnya mereka mau datang ke pestanya Vincent. Di sini Dini sangat tega membohongi kedua orang tuanya. Padahal saat itu papahnya benar-benar sangat takut dan khawatir sama Dini. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Vincent. Lalu mereka pun langsung disambut oleh Vincent. Lalu di sini Dini pun langsung bilang kalau dia udah datang dan sekarang giliran Vincent untuk menghapus postingan itu. Dan habis itu Dini mau pulang. Namun di sini Vincent malah menyuruh Dini untuk menikmati pestanya terlebih dahulu. Vincent bilang kalau nanti pestanya udah selesai dia bakal menghapus postingan itu. Di sini Dini pun semakin kesal. Di sini Dini tetap memaksa Vincent untuk menghapus postingannya. Namun tiba-tiba Giselle dan teman-temannya pun datang menghampiri mereka. Lalu di sini Vincent meminta agar Giselle tidak mengganggu Dini. Dan ternyata Giselle pun menuduh Dini kalau Dini itu mata-mata yang nantinya dia bakal lapor ke sekolah. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di sana pun langsung menyuraki Dini. Lalu di sini Dini mengatakan kalau dia datang bukan untuk memata-matai mereka. Nah, mendengar hal itu, Giselle pun langsung menantang Dini untuk meminum alkohol sebagai bukti kalau dia bukan mata-mata. Di sini teman-temannya sempat menghalang-halangi Dini agar Dini tidak minum. Namun karena semua orang mengancam Dini, akhirnya Dini pun meminum minuman itu. Alhasil, Dini pun menjadi mabuk dan kehilangan akal. Saat itu Dini dan teman-temannya pun terlihat sangat enjoy dan sangat menikmati pesta itu. Kemudian di saat Dini sedang berpesta ria, tiba-tiba Rai pun datang ke pesta itu. Lalu langsung menghampiri Dini dan mengajak Dini untuk pulang. Namun niatnya pun dihalangi oleh Vincent. Lalu setelah itu sama seperti halnya yang dilakukan Giselle kepada Dini.
Di sini Vincent juga menawarkan minum kepada Ray untuk membuktikan apakah Ray itu mata-mata dari sekolah atau tidak. Semua orang di sana pun bersorak agar Ray meminum minuman itu. Dan karena terpaksa, ia pun akhirnya meminum minuman yang dikasih oleh Vincent. Dan hal itu pun membuat Ray mabuk dan hilang akal, sama halnya seperti Dini. Lalu tiba-tiba, scene pun berpindah di pagi hari. Saat itu di rumahnya Vincent, semua orang masih tertidur. Dan yang paling mengejutkannya adalah Dini. Di pagi itu tiba-tiba saja Dini sudah ada di atas kasur dan ia sudah tidak memakai baju sama sekali. Semua pakaiannya sudah terlepas oleh seseorang. Sepertinya semalam Dini diperkosa oleh seseorang. Lalu pada saat itu, Dini mengecek orang yang tidur seranjang dengannya dan ia pun langsung terkejut. Namun di episode ini kita masih dibuat penasaran siapakah orang yang tidur bersama Dini. Karena episode 1 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Pernikahan Dini episode 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.